di fikih kita, di kajian-kajian fikih kita memang ada istilah ini harus didengar karena ini ngaji dan sama status kita sama. Al-wasiyah ila to'ah ya to'ah, al-wasilah ilal maksiyah ya maksiyah. Jadi kalau kita jadi perangkat to'at ya ibadah, kalau jadi perangkat maksiat juga maksiat. Sehingga di ilmu medis maupun di jasa online atau ojek atau apa, misalnya pertanyaannya kita pekerja paket profesional, boleh enggak ngantarkan paket narkoba? Ya jawabannya tentu enggak boleh, karena bukan masalah pekerjaannya, tapi yang diantar adalah sesuatu yang haram. Begitu juga boleh enggak ketika ada lelaki hidung belang tanya tempat mesum, kalau kamu menunjukkan berarti kan ikut berkontribusi. Ya kamu bisa meneruskan gimana hukumnya mengantar misalnya. Nah kiai juga sama sebetulnya, kiai juga bisa dimanfaatkan orang yang macam-macam untuk kekuatan yang macam-macam. Jadi hukum ini sama, kamu tidak usah tersinggung misalnya. Kalau di fikih biasanya disebutkan menjual pedang pada begal juga enggak boleh karena digunakan yang tidak baik. Begitu juga misalnya apapun profesionalitas kita, misalnya paket, kita ngantar ke paket yang apa? Paket ganja misalnya. Fikih ini harus kamu ketahui dulu sehingga hukum turunannya, ingat Allah misalnya, ini bisa kena. Kita tidak boleh ingat Allah dalam keadaan maksiat yang enggak diridani Allah. Karena mau tidak mau fikih ini hukum dasar. Sholat pun bisa kena semprit. Misalnya kita sholat karena tugas, bukan karena lillahi ta'ala. Makanya dulu ada guyonan Mas Wahyu, ada imam dari masjid besar di negara sebelah, tidak perlu saya sebutkan negaranya. Itu cerita imamnya itu digaji 100 juta per bulan, datang ke Surabaya gitu. Muadzinnya itu digaji 75 juta, keren. Terus ngerti imam di Indonesia naik ontel, sudah watuk naik ontel nggak ada yang gaji, musolanya jelek, terus sudah ada jepit, ada dia kerasan di musola karena sering dimaki-maki istrinya, ada. Jadi itikafnya itu ya sambil menghindar, itu bukan. Makanya banyak masjid Indonesia itu banyak yang itikaf itu, karena di rumah ada betah, sudah diomelin nggak ada AC-nya. Sekarang masjid banyak AC-nya kan. Kamar mandinya juga gitu, di rumah sama di masjid bagus. Di masjid. Makanya pengurus masjid yang daerah-daerah sini sering cerita ke kita, kudu ngising ning omah Gus Melayu ini mau masjid karena itu cerita. Indonesia itu negara yang nggak bener katanya. Imam dan muadzin tidak digaji. Dia cerita-cerita kebaikan negaranya dan buruknya negara kita. Lama-lama kiai itu mangkel. Kiai Indonesia itu kan cerdas-cerdas, meskipun jarang yang kaya tapi cerdas-cerdas. Dia muji negara. Kalahnya itu dibeginiin sama kiai Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Artinya